Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani dengan NIM 1924101028. Di sini saya akan membahas tentang jawaban saya pada modul 2 eksplorasi data. Yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama yaitu dataset, yang merupakan himpunan data berbentuk tabel yang berisi kolom dan baris yang dipakai dalam data mining. Nah, kolom dan baris tersebut terdapat atribut dan data kelas. Selanjutnya yaitu data training, yang merupakan data yang digunakan untuk melatih suatu algoritma yang kedepannya untuk menghasilkan prediksi tertentu. Selanjutnya yaitu data testing, yang merupakan data yang digunakan atau dipakai untuk melihat keakuratan datanya dan untuk melihat performa algoritmanya. Selanjutnya yang nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di sini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu aggregation atau menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Selanjutnya yaitu sampling atau proses penarikan contoh yang mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu dimensionality reduction atau mengurangi jumlah atribut data yang digunakan. Lalu future subset solution, proses menentukan solusi pemilihan subset yang fiturnya relevan. Selanjutnya yaitu future creation atau membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Nah, selanjutnya yaitu discretization dan binarization. Yang pertama yaitu binarisasi atau proses transformasi data dari tipe continue dan discrete ke atribut binar. Selanjutnya yaitu diskretisasi atau proses transformasi data dari atribut kontinu ke atribut kategoris yang dapat disebut yaitu diskretisasi. Lalu atribut transformation atau proses yang digunakan untuk standarisasi dan normalisasi. Langkah yaitu nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, atribut data iris menunjukkan ukuran panjang dan lebar dari petal dan sepal iris sesuai dengan berbagai macam kelas-kelasnya. Di dalam tabel ini terdiri dari sepal width and length, petal width and length, lalu kelas data iris menunjukkan tipe-tipe dari bunga iris. Di dalam tabel ini terdiri dari setosa, virginica, dan versicolor. Nomor 4 yaitu masukkan data iris sebagai array 2 dimensi dinampi, lalu pisahkan setiap kelasnya di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan non. Ke codingannya, yang pertama yaitu kita harus mengimportkan numpy/numpy. Nah, selanjutnya kita membagi-bagi menjadi per kelas. Yang pertama yaitu setosa yang menjadi 2 dimensi, array 2 dimensi, lalu versicolor, selanjutnya virginica, dan selanjutnya unknown. Nah, lalu kita tampilkan seperti ini. Kita lihat setosa untuk setosa, lalu kelas virginica, kelas versicolor, lalu versi kelas unknown. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Buatlah scatterplot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk non. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk non. Yang pertama yaitu pasangannya sepal length dan petal width, lalu sepal width dan petal length, lalu sepal length dan petal width, lalu sepal length dan petal length. Hanya gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada numpy untuk mempermudah tugas Anda. Kita masuk ke codingannya yang soal 5. Nah, di sini kita langkah pertama yaitu membuat variabel font dict-nya. Yang pertama itu font 1 yang bernama Monserrat, lalu warnanya black, hitam, lalu ukurannya 15, font 3, font 2, dan seterusnya. Font 1 sampai font 3 ini digunakan saat menampilkan scatterplot di masing-masing pasangan atribut pada setiap kelas. Nah, langkah pertama yaitu mengubah dataset menjadi array 1 dimensi. Yang sebelumnya array 2 dimensi ini menggunakan metode slicing dan recept. Nah, metode slicing ini yaitu mengiris beberapa indeks untuk diambil elemennya dari satu indeks tertentu ke indeks lain yang diberikan, yang sesuai dengan konsumennya. Lalu metode recept, nah, merupakan membentuk kembali atau mengubah bentuk lari. Selanjutnya kita membuat dataset untuk sepal length. Kita membuat variabel baru yang bernama SLS. Lalu kita mengambil data setosa mulai dari 0, baris 0 sampai terakhir
stepnya 1, selanjutnya kolomnya mulai dari kolom 3 sampai akhir stepnya 1. Nah, ini merupakan metode slashing. Nah, selanjutnya itu sepaleng, setosa, SLS, ini variabelnya. Lalu reshape. Nah, ini untuk mengubah atau membentuk kembali bentuk lariknya menjadi satu dimensi. Dan seterusnya sama. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat scatter plot di setiap pasangan atribut pada setiap kelas. Yang pertama yaitu sepaleng dan petal width. Di sini kita harus membuat titik-titik koordinat dan legendnya. Ini merupakan titik-titik koordinatnya. Terus ini legendnya, color, ini berwarna merah, dan labelnya setosa untuk setosa. Nah, untuk sumbu X adalah sepaleng. Nah, ini merupakan sumbu X. Ini sumbu X, sumbu X, sumbu X. Lalu untuk sumbu Y yaitu petal width, ini petal width virginica, petal width versicolor, petal width non, ini merupakan sumbu Y. Nah, untuk warnanya biru untuk virginica, hijau untuk versicolor, kuning untuk non. Untuk labelnya setosa, virginica, versicolor, non. Lalu memberikan judul scatter plot yang nantinya akan ditampilkan di atas sendiri. Nah, ini caranya PLT title, sepaleng dan petal width. Fontnya ini kita ambil dari font variabelnya ini atas sendiri. Nah, ini font 1. Lalu memberikan letak legend. Nah, ini kita gunakan untuk memberikan keterangan pada titik-titiknya, untuk warna merah itu apa, biru itu apa, hijau itu apa, dan kuning itu seperti apa. Nah, lalu kita memberikan label untuk sumbu X dan sumbu Y. PLT X label sepaleng, fontnya font 2, lalu PLT Y label memberikan label Y yaitu petal width, font Dix-nya adalah font 3. Selanjutnya itu menampilkan scatter plot. Nah, untuk yang B, C, dan D pun prosesnya sama, caranya juga sama. Nah, kita langsung ke jika diran menjadi seperti ini gambarannya. Yang pertama A, sepaleng dan petal width. Nah, ini untuk titik-titik koordinatnya, ini untuk sumbu Y, nah ini untuk sumbu X. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Yang pertama yaitu karakter pengelompokan setiap pemasangan atribut pada setiap kelas yang dihasilkan dengan memasang-masangkannya. Nah, titik-titik yang merupakan titik koordinat kelas atribut dengan atribut lainnya. Nah, contohnya yaitu titik koordinat 1 merah merupakan setosa biru, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kita yang pertama masuk gambar yang pertama. Gambar ini merupakan gambar dari hasil pemasangan atribut sepaleng dan petal width. Nah, di sini sangat terlihat bahwa kelas iris setosa ini terpisah secara vertikal dari kelas virginica dan versicolor. Nah, selanjutnya yaitu gambar ini merupakan gambar dari hasil pemasangan antara atribut sepal width dan petaleng. Nah, di sini juga terlihat bahwa kelas sentosa ini titik-titiknya itu terpisah secara vertikal antara virginica dan versicolor. Jadi ini terpisah secara vertikal untuk sentosanya. Nah, selanjutnya yaitu yang C, sepaleng dan petal width. Nah, di sini juga terlihat bahwa sentosa ini terpisah secara vertikal virginica dan versicolor. Nah, ini sama dengan yang A. Selanjutnya yang D, gambar ini yaitu pemasangan atribut antara sepaleng dan petaleng. Nah, di sini sentosa juga terpisah secara vertikal di kelas virginica dan versicolor. Nah, kelas setosa selalu terpisah secara vertikal dari kelas lain yaitu virginica dan versicolor. Artinya, saat melakukan pengelompokan terdapat kemungkinan besar bahwa model
akan selalu dapat membedakan kelas setosa dengan baik. Nah, nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, di sini kita melihat menggunakan teknik visualisasi scatter plot. Nah, di mana memplot data unknown pada koordinasi kartesius dengan memecahkan menjadi beberapa atribut. Nah, kelas unknown ini memiliki nilai yang selalu muncul pada jarak yang dekat ke semua kelas. Nah, ini akan memiliki jarak di semua kelas. Nah, terkadang antar value atau nilai memiliki jarak yang jauh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita dapat meramalnya data unknown ini cenderung akan berada pada dekat data kelas lain yang berdempetan berjarak dekat. Nah, selanjutnya yaitu nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Nomor 8 yaitu, nah di sini langkah pertama yaitu membuat variabel baru yang digunakan untuk mengubah yang sebelumnya NDArray menjadi list. Nah, kita membuat variabel-variabelnya setiap kelas dan atributnya, yaitu sepalength ini sebagai atribut, lalu kelasnya setosa, lalu tulis. Nah, ini untuk mengubah menjadi listnya. Nah, ini sama. Nah, selanjutnya itu langkah kedua, membuat variabel baru yang digunakan untuk membuat NDArray 2 dimensi dengan isi list 1 dimensi. Nah, kita membuat NDArray, membuat variabel baru kelasnya setosa, lalu kita ubah isinya menjadi 1 dimensi, PSW dan lain sebagainya. Nah, langkah ketiga yaitu membuat variabel baru dan membuat data. Nah, di sini baris ini merupakan variabel x digunakan untuk menampung nama-nama atribut seperti petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, selanjutnya ada X untuk NDArray setosa, lalu Y untuk NDArray virginica, Z untuk NDArray versicolor. Nah, langkah keempat yaitu membuat subplot. Nah, subplot ini berfungsi sebagai membagi-bagi antara kelas-kelas dan atributnya. Nah, terdapat 3 parameter yaitu baris, kolom, dan indeks pada plot saat ini. Nah, di sini kan ada array. Nah, ini digunakan untuk mengontrol berbagi properti di antara sumbu Y. Nah, ini defaultnya adalah false. Nah, ini untuk barisnya, yang ini untuk kolomnya, dan ini untuk mengontrol berbagai properti di antara sumbu Y. Nah, langkah kelima yaitu membuat perulangan untuk plot subplot, mengatur X limit, dan membuat warna untuk setiap kelas. Nah, ini kita membuat perulangan. Nah, di sini untuk membuat warna-warnanya ada merah untuk X, lalu untuk Y biru. Nah, untuk Z yaitu hijau. Nah, selanjutnya langkah ke-6 yaitu mengatur width space menjadi 0 agar tidak ada ruang antara subplot. Nah, kita menggunakan ini plt subplot adjust width space 0. Nah, W ini adalah lebar spasinya. Nah, langkah ke-7 yaitu membuat legend atau informasi kategori nama. Nah, seperti ini nama-namanya akan ditampilkan. Nah, ini menggunakan plt plot, sepal length setosa, petal length setosa, lalu warnanya yaitu merah, labelnya yaitu setosa, dan seterusnya. Selanjutnya itu membuat judulnya di sini menggunakan font 1. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan letak dari legendnya yaitu lower right, berarti bawah kanan. Selanjutnya ditampilkan. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, di sini sama dengan sebelumnya bahwa dapat kita simpulkan kelas setosa selalu terpisah secara vertikal dari kelas lain atau virginica dan versicolor. Terima kasih.